kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah pertemukan kita kembali di majlis ilmu ini di Masjid Imam Syafi'i Latansa ini, yang insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, yakni kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau yang menyusunnya, di dalamnya begitu banyak pelajaran, dan kita masih berada pada pembahasan tentang bab al-mujahadah. Dan tentunya kita tidak lupa untuk meluruskan niat kita bahwa sesungguhnya kita menuntut ilmu, kita mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berkata dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan kemudian mereka berilmu, termasuk di dalamnya penuntut ilmu di dalamnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasuna bainahum illa nazlat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah sekelompok manusia berkumpul di masjid Allah, kemudian dibacakan di dalam majelisnya itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian dijelaskan apa pesan, apa maknanya. Kemudian Allah menjanjikan melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa nazlat alaihimus sakinah, kecuali pasti Allah akan turunkan ketenangan dalam hati mereka semuanya yang hadir di dalamnya. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan Allah akan limpahkan rahmatnya kepada siapapun yang hadir di dalamnya. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat mereka semuanya mengepakkan sayapnya sebagai bentuk penghormatan kepada para penuntut ilmu. Mereka senang, dalam riwayat yang lain disebutkan ridwan li talibil ilm, mereka senang dengan para penuntut ilmu. Kemudian dalam riwayat yang lain juga disebutkan yastaghfirullahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma, dan sampai seluruh makhluk-makhluk Allah di langit sana, yakni seluruh malaikat, kemudian seluruh makhluk Allah di bumi, sampai ikan-ikan di lautan, semuanya memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang menuntut ilmu di rumah-rumah Allah tersebut. Dan kemudian Allah menyebutkan wa dzakarahumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan kemudian Allah akan memuji setiap orang yang hadir di majelis ilmu itu, akan dipuji, disanjung di hadapan para malaikat-malaikatnya. Maka tentu kita berharap dengan kehadiran kita di majelis ilmu ini, semoga Allah memberikan kita keutamaan-keutamaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab al-mujahadah. Al-mujahadah itu kalau kita sederhanakan artinya adalah sebuah sikap kesungguhan, berjuang supaya tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan seseorang, pengorbanan seseorang dalam rangka supaya tetap taat dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bab al-mujahadah. Dan hari ini kita insyaallah akan menutup pembahasan tentang bab mujahadah ini dengan dua hadis yang terakhir dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, yakni hadis ke-16 dan 17. Saya akan membacakan hadis yang pertama. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia berkata, lamma nazalat ayatus sadaqah, ketika turun ayat yang memerintahkan untuk bersedekah, kunna nuhamilu ala zuhurina, kami bekerja mengangkut hasil sedekah, kami bekerja mengangkut yakni barang supaya itu menghasilkan uang dan kami akan sedekahkan uang itu. Faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir. Kemudian setelah itu datanglah seseorang laki-laki membawa sedekah, ya, menginfakkan hartanya dengan jumlah yang sangat besar. Faqalu, dan kemudian orang-orang munafik berkata, murai, orang-orang ini yang menginfakkan harta yang banyak ini adalah orang-orang yang riya, tidak mengharapkan
wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa rajulun fatasaddaqa bisa'. Kemudian ada seorang kaum muslimin yang datang bersedekah, ya, datang dengan membawa sedekah berupa satu sa', satu genggaman penuh tangan dengan kurma itu, ya. Faqalu, mereka berkata innallaha laghaniyun an sa'hada. Mereka berkata, orang-orang munafik itu, sungguhnya Allah tidak butuh dengan orang yang membawa satu sa' ini. Jadi sa' ini beberapa apa itu namanya, seberapa raupan tangan begini, ya. Jadi ada sekitar 4, ya, kurang lebihnya 4 genggaman tangan penuh berisi dengan makanan. Fanazalat, kemudian turunlah ayat alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakharallahu minhum walahum adzabun alim. Surat At-Taubah ayat 79, yang artinya bahwasanya kemudian setelah orang-orang munafik itu menghina orang-orang muslim yang bersedekah, maka turunlah ayat alladzina yalmizunal muttawwi'in, yakni orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela, minal mu'minin fis sadaqat, dalam kaitannya dengan sedekah, walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan mereka juga mencela orang-orang yang tidak punya harta untuk disedekahkan selain dengan apa yang ia miliki, dengan kesanggupannya. Fayaskharu minhum fayaskharuna minhum, lalu orang-orang munafik itu menghina mereka. Sakharallahu minhum, Allah akan membalas hinaan itu, dan walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih di hari kiamat nanti. Di dalam pembahasan yang pertama di sini, jadi ketika ada turun ayat lamma nazalat ayatus shadaqah, suatu hari ada turun ayat perintah untuk sedekah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ayat itu adalah firman Allah yang berbunyi khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari atau sedekah dari sebagian harta mereka, ya, dan dengan zakat itu kamu akan membersihkan dan mensucikan mereka. Tapi bahasan kita di sini konteksnya adalah ayat itu turun, perintah untuk sedekah itu turun, yakni ketika menjelang peperangan Tabuk. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin sekalian, kita akan melakukan perjalanan yang panjang, penuh dengan lika-liku, penuh dengan tantangan, dan musimnya sedang musim panas-panasnya yang luar biasa. Kita harus berangkat atas perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus berangkat menuju Tabuk dan akan memerangi orang-orang Romawi di sana, dan kita membutuhkan perbekalan yang memadai, ya, perbekalan makanan, tunggangan, dan semuanya, ya, dan semua perbekalan termasuk persenjataan. Maka bersedekahlah kalian semuanya. Maka kemudian Allah menurunkan ayat perintah untuk ini, khudz min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dan ketika ayat tentang sedekah ini turun, maka para sahabat ridwanullah alaihim tentu akan merespon dengan cepat tanpa berpikir panjang-panjang. Bagaimana, saya tidak punya apa ini? Tidak. Ketika turun ayat itu, segera mereka berlomba-lomba untuk memberikan sedekah kepada Rasulullah SAW, maksudnya untuk sebagai bekal menuju peperangan Tabuk itu. Setiap orang datang membawa sedekah sesuai dengan kemampuannya, Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memasukkan hadis ini dalam bab mujahadah ini karena di dalamnya berisi gambaran tentang para sahabat itu yang bermujahadah, mengorbankan diri mereka. Bagaimana caranya supaya bisa bersedekah, karena saat itu ada perintah untuk bersedekah. Makanya dalam hadis ini digambarkan tadi, kunna nuhamilu ala zuhurina, dahulu kami bekerja, nuhamilu ala zuhurina itu bekerja, memikul barang punya orang lain, diantarkan kemana, dan kemudian nanti dia diberikan upah. Jadi seperti kuli begitu, ya, seperti kuli. Jadi yang memang kuli, ya. Jadi mereka sampai demi bersedekah itu rela menjadi kuli, ya. Dulu kami rela bekerja menjadi
kuli ya. Jadi mengangkat barangnya orang lain ke pasar-pasar ya, ke tempat yang diinginkan oleh tuannya, dan kemudian mendapatkan upah dari orang tersebut, dan upahnya itu disedekahkan dalam rangka untuk perang Tabuk itu. Dan ini gambaran, Masya Allah, saat itu kondisi para sahabat tidak semuanya orang kaya, banyak yang miskin ya, banyak yang miskin saat itu. Kondisi ada di Medina. Kenapa banyak sahabat banyak yang miskin? Karena memang sebagian mereka dan kebanyakan mereka hartanya diambil orang-orang Quraisy di kota Mekah, diambil oleh mereka. Sehingga hijrahnya mereka ke kota Madinah itu dalam keadaan tidak memiliki apapun. Maka bisa dimaklumi di antara mereka, di antara sahabat itu kondisinya miskin, rela mereka menjadi kuli ya, supaya ada yang bisa disedekahkan ya. Sampai ada yang bekerja cuma dapat 1 mud, dalam riwayat yang lain itu dengan 1 mud. 1 mud itu satu genggaman, seperti satu genggaman tangan penuh orang besar itu ya, itu satu mud itu ya. Kemudian itu disedekahkan ke Rasulullah. Ada yang bawa kurma 1 mud dikasihkan, ada yang membawa 1 sok dikasihkan kepada Rasulullah SAW. Dan Masya Allah, ini adalah gambaran bagaimana kejujuran iman mereka di dalam hati mereka yang luar biasa itu ya. Mujahadah mereka itu sangat tampak, mujahadahnya para sahabat dalam rangka apa? Dalam rangka li'ila'i kalimatillah, menyebarkan agama Allah, memuliakan agama ini. Demi agama mereka rela berkorban untuk itu. Disebutkan dalam riwayat ini, lalu datanglah ya, faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir. Saat itu ada yang datang, seorang laki-laki dengan membawa harta yang banyak disedekahkan kepada Rasulullah SAW, dan itu ada yang menyebutkan beliau adalah Abdurrahman bin Auf, dan kita tahu sosok Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, orang yang memiliki harta yang banyak, Allah kasih rezeki yang banyak, dan beliau pun membawa harta banyak untuk disedekahkan kepada umat Islam saat itu dalam rangka untuk dibawa menjadi bekal untuk perang Tabuk. Ketika Abdurrahman bin Auf mengantarkan itu kepada Rasulullah SAW, orang-orang munafik langsung memberikan komentar, mura'in, ini orang riya ini ya, ma'arada bihi wajhullah, tidak ada keinginan sama sekali mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu orang munafik, ucapannya seperti itu, sangat pedas sekali ya, sangat pedas sekali. Kemudian disebutkan ada yang membawa, laki-laki dengan membawa 1 sok makanan. 1 sok makanan itu kurang lebihnya kalau dikilokan itu bisa sampai 2 kilogram ya, bisa sampai 2 kilogram makanan kalau dikilokan. Tadi disebutkan dalam riwayat yang lain cuma 1 mud, nggak sampai 1 kilo. Apa yang dia miliki dia kasihkan. Ini Rasulullah, saya cuma punya ini. Ada yang bawa 2 kilo, dibawa diserahkan kepada Rasulullah SAW. Adapun ketika ada orang yang membawa cuma dengan 1 mud atau dengan 1 sok, maka kemudian orang-orang munafik juga tetap keluar ucapan-ucapan buruk dari lisannya. Mereka mengatakan innallaha la ghaniyun an hadzal sa'. Allah tidak butuh 1 mud yang sedikit ini. Orang-orang miskin tidak butuh Allah seperti ini. Terlalu sedikit, Allah tidak nerima itu. Termasuk yang kasih cuma 2 kilo kalau bahasa kita, 1 sa' itu. Tidak butuh Allah dengan itu. Dan inilah orang-orang munafik itu. Mereka tentunya tidak suka dengan bersedekah, tidak mungkin ada keinginan bersedekah dalam diri mereka, dan mereka tidak senang melihat orang lain itu bersedekah. Oleh karenanya mereka tidak akan ada keinginan untuk mengajak orang lain bersedekah, itu tidak akan mungkin ada pada diri mereka ya. Makanya Allah kemudian menurunkan firman-Nya sebagai ancaman kepada orang-orang munafik ini yang mencela orang-orang muslim yang bermujahadah, Masya Allah, perjuangannya tidak punya sampai rela nguli supaya dapat upah, dan upahnya dikasihkan kepada Rasulullah. Ini Rasulullah untuk perjalanan ke sana, saya tidak punya apa-apa lagi. Yang cuma dapat 1 korma, 1 genggam korma, dikasihkan 1 genggam korma. Yang punya 2 kilo korma, dikasihkan semuanya, Masya Allah. Namun itulah lisan orang-orang munafik. Makanya kemudian turunlah ayat sebagai celaan bagi mereka, yakni surat At-Taubah ayat 79. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minin fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakharallahu minhum walahum azabun alim. Orang-orang munafik yang mereka itu mencela orang-orang mukmin yang memberikan sedekah secara sukarela, bahkan mereka
bermujahadah duluan ya, berkorban apa yang mereka miliki ya. Mereka berusaha mengeluarkan tenaga mereka supaya dapat upah dan kemudian diserahkan kepada Rasulullah. Dan mencela orang-orang yang tidak punya untuk disedekahkan kecuali sedikit saja. Tadi kita sebutkan cuma ada 1 genggam kurma dikasihkan ya. Yaitu mereka yang mencibir orang-orang yang sukarela bersedekah dan orang-orang yang tidak mendapatkan sedekah selain sekedar kemampuannya. Orang munafik ini mencela mereka semuanya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka dan Allah pasti akan membalas hinaan mereka itu. Mereka akan diberikan azab yang pedih di hari kiamat. Tentu kita berlindung kepada Allah dari perbuatan seperti orang-orang munafik ini ya. Allah akan membalasnya nanti di hari kiamat nanti ya. Seolah-olah mereka mengatakan, buat apa sedekah kok cuma sedikit, tidak ada gunanya, tidak diterima oleh Allah. Ini Allah tidak butuh yang sedikit. Ketika ada yang memberikan banyak, justru divonis, oh si fulan ini riya ya. Itulah ucapan orang-orang munafik. Hadis yang ke-17, hadis yang panjang, saya akan jelaskan hadis yang ke-17 ini. An Sa'id bin Abdul Aziz an Rabi'ah bin Zaid an Abi Idris al-Khawlani an Abi Dzar al-Ghifari Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini panjang sekali deretan perawinya di sini, dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala tidak biasa menulis hadisnya di dalam Riyadhus Shalihin ataupun di dalam Arba'in An-Nawawi dengan menyebutkan perawi yang begitu banyak. Biasanya langsung pada sahabat. Misalnya Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala, Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Biasanya seperti itu, langsung ke sahabat atau sahabiat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Tapi di sini disebutkan nama-nama ya, agak panjang ya. Imam Nawawi sengaja menuliskan deretan perawi ini secara lengkap dan agak panjang, tidak seperti kebiasaannya ya. Dan dalam ilmu hadis ini disebut dengan istilah hadis musalsal ya, hadis musalsal. Jadi hadis musalsal itu kalau perawi ya dari sumbernya ini sebagai guru misalnya mengajarkan kepada, anggap saja ini sahabat menyampaikannya dengan gaya seperti apa menyampaikannya. Misalnya dia dalam keadaan duduk iftirash, maka itu ditiru oleh tabi'in, gayanya, sak bicaranya semuanya ditiru persis seperti itu. Ditiru oleh muridnya dari tabi'in. Biasanya tabi'in ada 2, ada tabi'in senior kemudian mengajarkan ke tabi'in junior. Tabi'in junior juga mengikuti gaya gurunya dari tabi'in senior, dan kemudian dari tabi'in junior diajarkan ke tabi'ut tabi'in menyampaikannya kepada perawi setelahnya juga seperti itu, gayanya dengan persis seperti gurunya. Jadi dari cara gaya penyampaiannya, gaya berdirinya, duduknya, itu semuanya ditiru persis. Itu namanya musalsal ya. Gaya biasa disebut dengan istilah musalsal ya, hadis musalsal. Jadi cara penyampaiannya, keadaannya itu sama persis seperti yang disampaikan oleh gurunya. Dan dalam hadis ini nanti kita akan bicara tentang hadis qudsi ya, tentang pelarangan berbuat zalim, larangan berbuat zalim. Allah melarangnya. Dan kita tahu hadis qudsi itu berarti ini adalah firman wahyu Allah tetapi tidak dimasukkan di dalam Al-Qur'an ya. Dia tidak masuk dalam bagian Al-Qur'an, tetapi itu adalah firman Allah langsung. Ya, wahyu Allah ya, wahyu Allah. Dan tradisinya di sini nanti akan disebutkan kondisinya mereka semuanya dalam keadaan bersimpuh atau dalam keadaan duduk berlutut ya. Dan kita sebutkan di sini tadi nama pertama, sebenarnya nama sahabat di sini adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Biasanya Imam Nawawi langsung menyebutkan an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah, harusnya seperti itu. Tetapi kemudian di sini banyak, sebelum Abu Dzar Al-Ghifari ada beberapa nama. Yang pertama kita perlu tahu dulu, Abu Dzar yang disebutkan pertama adalah Sa'id bin Abdul Aziz. Sa'id bin Abdul Aziz ini yang dekat dengan kita ya, yang lebih dekat dengan kita. Dia maksudnya dekat dengan Bukhari hadis ini, misalnya ke arah Bukhari Muslim itu jauh lebih dekat daripada ke tabi'in besar atau ke sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sa'id bin Abdul Aziz ini adalah tabi'ut tabi'in, ya. Sa'id bin Abdul Aziz adalah tabi'ut tabi'in. Dan tabi'ut tabi'in itu berguru kepada tabi'in. Dan tentunya di situ ada dua tabi'in, ya. Tabi'in itu ada yang junior, ada yang senior. Di sini Sa'id ibn Abdul Aziz berguru kepada tabi'in junior namanya Rabi'ah bin Zaid. Rabi'ah bin Zaid tabi'in junior itu belajar ke Abu Idris Al-Khawlani. Ini adalah tabi'in besar, dan tabi'in besar ini berarti orang yang bertemu dengan sahabat dan berguru dengan sahabat. Tabi'in junior itu belum ketemu dengan sahabat, tidak berguru kepada sahabat, tapi bergurunya cukup sampai tabi'in senior saja. Jadi tabi'in senior ini namanya Abu Idris Al-Khawlani, itu adalah muridnya Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi kalau kita urutkan, Abu Dzar Al-Ghifari menyampaikan hadis ini dalam keadaan kondisi duduk berlutut, dengan gaya bicaranya menyampaikannya itu ditiru oleh muridnya namanya Abu Idris Al-Khawlani dari golongan tabi'in senior, menyampaikannya persis seperti yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari gurunya. Dan kemudian Rabi'ah bin Zaid itu muridnya Abu Idris Al-Khawlani dari tabi'in junior, itu meniru gurunya. Dan yang terakhir adalah dari tabi'ut tabi'in Sa'id bin Abdul Aziz, itu menyampaikannya persis seperti yang dilakukan oleh Rabi'ah bin Zaid gurunya dari tabi'in junior. Tapi inilah tujuan, ya, di antara tujuan kenapa Imam Nawawi itu menyebutkan ini semuanya. Rangkaian nama ini, ya, ini merupakan salah satu jalur sanad paling bersih, paling sahih dan paling mulia yang diriwayatkan semuanya adalah oleh penduduk Syam semuanya ini. Ini adalah penduduk Syam semuanya perawinya. Ahlu Syam. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Ahlu Syam, ya, Sa'id, ya, Rabi'ah, Abu Idris Al-Khawlani, penduduk Syam semuanya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh para Ahlu Syam, dan kondisinya itu paling bersih, paling sahih di antara penduduk Syam semuanya. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu rahimahullah, beliau sampai mengatakan, laisa li ahli Syam haditsun asyraf min hadzal hadits. Tidak ada hadis yang lebih mulia miliknya hadis yang diriwayatkan oleh penduduk Syam, khusus penduduk Syam saja perawinya. Tidak ada yang melebihi kemuliaannya daripada hadis yang akan kita baca ini. Dan ini sengaja ditampilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, menunjukkan ini adalah hadis yang istimewa seperti itu. Ya. Baik, apa isinya? Di sini disebutkan hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu zulma, sungguh aku haramkan, aku larang kepada kalian sikap kezaliman ala nafsi. Wahai hamba-hambaku sekalian, aku haramkan kezaliman untuk diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku pun mengharamkan, melarang kezaliman di antara kalian. Fala tazalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim satu dengan yang lainnya. Jangan saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Kezaliman, ya, Nabi SAW menyebutkan az-zulmu zulumat yaumul qiyamah. Makanya Nabi mengingatkan, ittaqu az-zulma, hindari, jauhkan diri kalian dari segala bentuk kezaliman. Fa inna zulma zulumat yaumul qiyamah, karena kezaliman itu nanti akan berlipat-lipat di hari kiamat nanti, berlipat-lipat nanti di hari kiamat. Zulumat bisa juga diartikan kegelapan-kegelapan, karena mereka orang yang melakukan kezaliman di dunia terhadap orang lain, ya, dan segala bentuk kezaliman di dunia, nanti di akhirat mereka akan mendapatkan kegelapan. Sedangkan orang beriman itu mereka mendapatkan lampu, dapat cahaya. Ada yang cahayanya besar, ada yang cahayanya lebih kecil, bahkan ada yang cahayanya sebesar jempol, ya, saking kecilnya. Tapi itulah orang beriman, mereka mendapatkan cahaya, ya, mereka mendapatkan cahaya. Yauma taral mu'minin, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, yaitu pada hari kiamat nanti kau akan melihat orang-orang mukmin yang laki dan perempuan, ya, sedangkan cahaya itu bersinar di hadapan mereka, di sebelah kanan mereka ada cahaya, cahayanya banyak, jadi jalannya itu jelas, jalan menuju surga itu jelas, ya, jalan menuju surga itu jelas, tidak ada kegelapan sama sekali. Adapun orang-orang yang zalim di dunia, maka mereka tidak mendapatkan cahaya itu, tersesat, ya, tidak tahu ini jalan menuju surga, jalan menuju neraka, tidak tahu, ya. Itulah orang-orang yang zalim ketika di dunia.
Dan kemudian zulumat juga berarti adalah kegelapan-kegelapan itu bisa diartikan sebagai kesengsaraan yang berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siksa ini, siksa itu, begitu banyak siksaan. Ya. Secara fisik sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala berlapis-lapis. Setiap kezaliman itu tidak pernah sekali, selalu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pelaku kezaliman di dunia, orang yang zalim kepada sesamanya, kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada siapapun, ya, itu adalah orang-orang yang merugi di hari kiamat nanti. Orang yang menzalimi tetangganya, ya, merugi nanti di hari akhirat nanti. Orang yang menzalimi temannya, kerabatnya, adalah orang-orang yang merugi, orang-orang yang bangkrut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atadruna mal muflis? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut itu? Ya, kalau bagi orang-orang mungkin mengatakan iya yang bangkrut keuangannya secara finansial. Enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan muflis itu, orang yang bangkrut itu adalah nanti ada di antara umatku itu ya'ti yaumil qiyamah, ia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala bisolatin, dengan ibadah salat yang luar biasa banyaknya, salat wajibnya, salat sunnahnya, datang bisiyamihi, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan segala kebaikan-kebaikan di dunia sangat banyak, tetapi dia datang dalam keadaan qad syatama hadza wa syatama hadza. Dia datang dengan membawa bahwasanya kezaliman yang dia lakukan ketika di dunia. Dulu di dunia dia sering mencela si fulan, menghina si fulan, wa akala ma'ala hadza, yaitu memakan harta saudaranya, wa safaka dama hadza, kemudian menumpahkan darah saudaranya, wa daraba hadza, melukai secara fisik, ya. Maka kemudian orang tersebut apa? Fayu'ta hadza min hasanatihi. Lalu orang yang dizalimi itu dikirimkan dari amal-amal kebaikan orang tadi itu, dikirimkan kepada orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi, berapa orang itu mendapatkan bagian amal-amal soleh yang sudah dia lakukan oleh si pelaku kezaliman ini di dunia. Ibadah sholatnya, puasanya, pahalanya itu dikasihkan kepada korban kezalimannya, sehingga akhirnya sampai habis. Ya, dan apabila ketika itu sudah habis, ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi. Kalau sudah habis, tidak punya lagi amal saleh, maka seluruh keburukan dan dosa orang-orang yang dizalimi dilemparkan kepada pelaku kezaliman itu. Kemudian orang ini dilemparkan ke neraka. Rugi sekali orang seperti ini. Buat apa? Puasa mati-matian di dunia, ternyata dia di dunia ternyata di akhirat menjadi orang yang bangkrut. Karena apa? Dia menzalimi, tidak menjaga lisannya, tidak menjaga jarinya, mudah mengomentari orang lain, mudah menyakiti orang lain secara verbal maupun secara fisik, ya. Dan Rasulullah SAW mengingatkan tentang perbuatan zalim ini. Kezaliman itu perkara yang sangat besar sekali, ya. Harus berhati-hati. Nabi SAW mengingatkan, hendaklah kalian menjauhkan diri dari kezaliman. Ittaqi, sampai mengatakan ittaqi da'watal mazlum. Jangan kalian melakukan kezaliman, karena orang yang dizalimi atau korban kezaliman itu, doanya laisa bainahu wa bainallah hijab. Tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dikabulkan. Kalau orang yang dizalimi, korban kezaliman itu mengadu kepada Allah, ya Allah saya diperlakukan seperti ini oleh si fulan, Allah pasti mendengarnya itu. Allah pasti mendengarnya. Ya, dan Allah pasti akan membalaskan untuknya, ya. Itu adalah pesan di sini. Dan inilah sifat rububiyah Allah yang sempurna, yaitu sifat keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa adil itu satu-satunya Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha adil, ya. Kemudian lanjutannya adalah ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku sekalian, semua kalian itu dhal, dalam keadaan tersesat, dalam keadaan bingung, illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang aku berikan petunjuk padanya. Fastahduni ahdikum, maka senantiasalah kalian meminta petunjuk kepadaku, memohon petunjuk kepadaku, niscaya aku akan berikan petunjuk itu kepada kalian. Dhal, tersesat, itu mencakup berbagai keadaan, mencakup ketidaktahuan seseorang. Seperti kita, subhanallah, dalam keadaan lahir dari rahim ibu kita
Kita tidak punya pengetahuan apa-apa. Modal kita saat itu hanya fitrah dari Allah, fitrah tauhid itu saja. Tapi tidak bisa memiliki kemampuan ini dan itu. Tidak punya pengetahuan bagaimana caranya makan, caranya minum, bagaimana bahkan menggerakkan tangan saja sensor motoriknya belum jalan. Yang gatel, yang pipi, yang digaruk, yang mana anak bayi seperti itu. Sensorik motoriknya belum jalan. Anak bayi diidik-idik belum keri, Pak. Baru lahir coba diidik-idik, enggak keri sih. Sensornya belum jalan sih. Modalnya belum ada itu. Modal satu-satunya hanyalah fitrah tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, fitrah tauhid. Tapi yang lainnya enggak tahu apa-apa, enggak tahu cara makan, cara minum. Belum tahu mana yang benar, mana yang buruk. Belum tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, belum tahu. Ya, kemudian Allah perlahan-lahan berikan ilmu, ya, kejahilan, ketidaktahuan itu adalah bagian dari kesesatan itu, dari kebingungan itu, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan selalu mintalah petunjuk kepada aku. Oleh karenanya kita dilatih, anak-anak sudah dilatih. Ketika anak-anak sudah usia mumayyiz, sudah 7 tahun, sudah diajak untuk sholat, ya. Dan di dalamnya membaca ihdinas siratal mustaqim ketika di setiap rakaatnya. Kemudian juga ketika duduk iftirash mengatakan Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya Allah, berikan aku petunjuk. Berapa kali kita minta petunjuk? Diajari terus menerus oleh Allah Subhanahu wa taala, diajari terus menerus, ya. Dan kita melakukan itu, meminta kepada Allah setiap saat. Dol itu adalah dalam keadaan tidak tahu, dalam keadaan tersesat. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam juga begitu. Wa wajadaka dhallan fahada. Wahai Muhammad, ingat loh ya, dulu kami mendapatimu itu dalam keadaan dol, dalam keadaan bingung bagaimana cara beribadah kepada Allah yang benar. Ia tahu dalam dirinya mengingkari orang-orang musyrik itu cara beribadah itu bukan hal yang benar seperti itu. Mereka menduakan Allah, ya. Mereka menyekutukan Allah, ibadahnya ibadah yang dikarang-karang. Nabi tahu itu tetapi belum tahu. Ya Allah, terus saya bagaimana sholatnya? Sholat saja belum diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya surat Ad-Duha itu adalah nikmat, ya, sebagai cerita tentang nikmat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya adalah nikmat lahiriah. Allah berikan bimbingan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya akhirnya bisa mengenal agama Islam, ya. Supaya tahu cara-cara sholat yang benar, cara beribadah kepada Allah yang benar. Iya, wa wajadaka dhallan fahada. Nabi tahu kesyirikan itu bukan hal yang benar, tapi terus dengan cara yang seperti apa ya Allah? Sholatnya harus seperti apa? Belum diajari oleh Allah saat itu. Iya. Dan itulah kaum muslim rahmatullah. Sekali lagi itulah kenapa kita diminta oleh Allah untuk senantiasa meminta petunjuk kepada Allah. Dalam berbagai kesempatan selalu minta kita. Dalam zikir kita, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, berikan petunjuk. Petunjuk, hidayah. Selalu kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah adalah niat yang adalah nikmat yang besar, ya. Hidayah itu adalah nikmat yang sangat besar, yang itu selalu kaitannya paling banyak itu dengan masalah akhirat, ya. Orang dapat hidayah itu nikmat yang sangat besar sekali, ya. Orang sudah bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, apalagi sudah memunculkan, memiliki rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Nikmat yang besar ini mendapatkan hidayah. Orang yang tahu kalau melakukan kesalahan itu kemudian hatinya tidak nyaman, ini berarti saya salah, saya harus segera bertobat. Nikmat yang besar. Begitu banyak orang yang sudah tahu melakukan kesalahan tapi tidak mau bertobat. Tapi itulah nikmat akhirat, ya. Hidayah itu kaitannya dengan nikmat akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi melanjutkan sekarang kaitannya dengan nikmat dunia. Ya ibadi kullukum ja'i'. Wahai hamba-hambaku sekalian, kalian semuanya itu hukum asalnya kelaparan, semuanya lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali bagi siapa yang aku berikan rizki makanan padanya. Fastat'imuni ut'imkum, maka senantiasalah minta makanan kepadaku, pasti aku akan kasih kalian makanan. Jadi urusan perut, urusan kebutuhan dasar manusia, ya.
Ya ibadi kullukum arin. Berikutnya Allah mengatakan, ya ibadi kullukum arin. Wahai hamba-hambaku sekalian, kalian itu semuanya asalnya telanjang, tidak punya pakaian. Illa man kasautuh, kecuali bagi orang yang aku berikan rizki berupa pakaian padanya. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku, aksukum, aku pasti akan berikan pakaian kepada kalian. Yang pertama adalah masalah nikmat makanan. Kullukum ja'i', kalian semuanya lapar, makanya minta makan kepada saya. Kalian mintalah kepada saya. Ya, kepadaku kata Allah. Supaya apa? Supaya tubuh kalian bisa sehat dan bisa digunakan untuk aktivitas di dunia, untuk beribadah, ya, untuk menjalin silaturahim, untuk belajar menuntut ilmu, untuk kepentingan-kepentingan kebaikan yang lainnya. Adapun nikmat yang kedua disebutkan masalah pakaian, nikmat pakaian yang melindungi kita dari aurat, ya, melindungi aurat kita dari orang lain supaya terlindungi aurat kita. Ini ada pesan di sini dari ajakan Allah di sini atau perintah Allah agar kita minta makanan kepada Allah, agar kita minta pakaian kepada Allah. Ini sesungguhnya hadis ini mengajak manusia untuk selalu merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, dan memang kita butuh dengan Allah. Kita butuh kepada Allah kapanpun, dimanapun, dalam perkara apapun kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk menggerakkan tangan kita memegang gelas untuk bisa memasukkan air ke mulut kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengucapkan kata bismillah sebelum makan dan minum kita membutuhkan pertolongan Allah. Untuk bernafas kita membutuhkan pertolongan Allah, ya. Makanya ketika usai makan, ya, harusnya kita meresapi itu ucapan yang kita atau doa yang kita baca itu, ya. Harus kita resapi dengan kesyukuran yang sangat dalam, ya, dengan berucap tahmid alhamdulillah ketika sudah bisa makan. Ini makanan dari Allah dan Allah memberikan saya kesempatan untuk menggerakkan tangan saya memasukkan makanan ini ke mulut, dan alat-alat yang digunakan untuk makan ini semuanya berfungsi dengan baik, semuanya yang menggerakkan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa atau doa berucap yang diucapkan seusai makan adalah alhamdulillahilladzi at'amani hadha at'am, ya, wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwah. Ya Allah, segala puji bagi Engkau. Terima kasih ya Allah telah memberikan saya makan. Kau berikan rezeki makanan ini min ghairi haulin wala quwwah, ya. Yang itu saya tidak punya daya kekuatan untuk itu, tidak punya. Makanan itu semuanya darimu, dan yang menggerakkan saya untuk bisa mencari makanan, memasukkan makanan ke mulut, mengunyah makanan, menelannya, kemudian di dalam perut itu diolah dalam perut, ya, sampai sedemikian rupa bermanfaat menjadi energi yang bermanfaat. Itu semuanya karena Engkau ya Allah. Maka masya Allah, ya, orang ketika selesai makan meresapi bacaannya itu masya Allah adalah luar biasa, meresapi ucapan syukurnya. Betapa banyak loh ya orang itu tidak bisa makan. Ada orang yang kaya tidak bisa makan, harus diinfus. Ada yang seperti itu, ya. Tidak bisa menggerakkan tangannya, menggerakkan tubuhnya, harus disuapi. Bahkan tidak bisa memakan makanan lagi, dia hanya mengkonsumsi ini, ya, seperti cairan infus saja, ya. Harus bersyukur. Kemudian juga masalah pakaian juga, betapa banyak manusia, ya, tidak bisa beli pakaian juga, ya, pakaian yang bagus, pakaian yang layak. Kalau kita melihat bagaimana keadaan atau kondisi saudara-saudara kita, saudara-saudara kaum muslimin di kamp pengungsian, ya, ada kondisi politik yang negerinya yang memaksa mereka dalam kondisi itu mengungsi ke negara lain, ya, dalam keadaan tidak punya pakaian, dalam keadaan tidak punya rumah, dalam keadaan tidak punya makanan, masya Allah serba kekurangan. Kalau kita ingat itu, ini adalah nikmat yang besar, kita diberikan pakaian, bisa nyuci setiap 2 hari 3 hari sekali, bisa nyuci, enak, bisa jemur, dipakai lagi, masya Allah nikmat yang besar, ya. Sedangkan mereka tidak memiliki kenikmatan itu, ya. Makanya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada pun orang yang sudah dapat pakaian, hendaknya bersyukur juga. Ini yang sering juga dilewatkan oleh sebagian kaum muslimin. Lepas baju begitu saja, ya, tetapi tidak mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwah. Harusnya mengucapkan itu seusai ketika lepas pakaian, ya. Alhamdulillahilladzi kasani, ya Allah terima kasih Kau telah memberikan aku pakaian ini. Dan ucapan alhamdulillah
Bukan hanya sekedar kesyukuran saja, itu syukur yang memberikan nilai lebih dari sekedar syukur saja. Yakni apa? Yakni kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya agama Islam. Kita sudah dikasih Allah makanan dan pakaian, ketika sudah selesai makan, melepas pakaian, kita mengucapkan alhamdulillah alladzi at'amani hadza ta'am, alhamdulillah alladzi kasani hadza. Itu ternyata mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ya, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Enaknya habis makan kenyang, bersyukur dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Punya pakaian bagus, ya, punya pakaian yang layak, dipakai menyenangkan. Kemudian selesai dilepas mengucapkan alhamdulillah, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Maha luas sekali ya, maha luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah, ternyata realitanya banyak orang itu ketika sudah mendapatkan nikmat seperti itu, banyak yang tidak mensyukurinya. Sudah dikasih makanan tetapi masih saja bermaksiat kepada Allah. Sudah dikasih pakaian tapi masih saja pakaian itu dibuat sarana untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti mereka tidak bersyukur. Jadi mereka itu membalas kenikmatan dari Allah dengan kemaksiatan. Makanya kemudian Allah mengatakan kepada mereka, ya, melanjutkan dalam hadis qudsi ini, kalian itu banyak kesalahan memang, maka bertobatlah, beristighfarlah, mintalah ampun kepada aku. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-lail wan nahar. Wahai hamba-hambaku sekalian, kalian itu selalu saja melakukan kesalahan, dosa, pagi, siang, malam, selalu saja melakukan dosa. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, sedangkan aku adalah satu-satunya zat yang bisa mengampuni seluruh dosa-dosa itu. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka beristighfarlah kalian kepadaku, pasti aku akan ampuni, insyaallah. Ya, Allah Ghafur, ya. Allah Maha Pengampun. Tahu banyak, ya. Innal insana li rabbih lakanud. Kanud, manusia itu disifati kanud, mudah tidak bersyukur. Sudah kasih kenikmatan banyak tapi tetap saja bermaksiat kepada Allah, tidak malu kepada Allah. Ya, makanya Allah menyebutkan fastaghfiruni, kalian itu semuanya tetap saja melakukan kesalahan pagi, siang, malam, ada saja kesalahan kalian itu. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka segeralah minta ampun kepada aku, niscaya aku pasti akan ampuni kalian. Berikutnya, ya. Berikutnya terkait dengan sifat Allah yang Maha Kaya. Allah tidak membutuhkan kita, justru kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan ketaatan kita, tapi kita yang butuh untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku sekalian, sungguh kalian tidak akan bisa memberikan mudarat kepadaku sedikit pun. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian juga tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadaku, tidak bisa. Ya ibadi, wahai hambaku sekalian, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku sekalian, kalau seandainya dari manusia yang pertama sampai sekarang sampai hari kiamat nanti, di orang-orang terakhir nanti itu, manusia dan jin yang pertama sampai yang akhir semuanya dikumpulkan, kemudian semuanya itu dalam keadaan hatinya itu bertakwa semuanya kepadaku, takut kepadaku, cinta kepadaku semuanya, itu tidak memberikan manfaat sedikit pun untukku, tidak ada, tidak membahayakan, tidak memberikan manfaat sedikit pun untukku, ya, dan tidak ada pengaruhnya dengan kekuasaanku. Kemudian kalau ada yang tidak taat, kemudian kekuatanku berkurang gitu, tidak ada hubungannya dengan itu. Ya ibadi, wahai hambaku sekalian, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hambaku sekalian, jika orang yang pertama dan terakhir dari kalian semuanya kumpul semuanya dan semuanya memiliki hati yang terdurhaka, hati yang paling buruk, ya, maka itu juga tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun, tidak ada pengaruhnya sedikit pun kepada aku. Kalian mau taat, mau maksiat,
mau beriman, mau kafir semuanya tidak ada pengaruhnya kepada aku. Ya, Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh siapapun. Bahkan Allah itu Maha Kaya sebelum penciptaan malaikat sudah kaya. Sebelum penciptaan malaikat, manusia dan jin sudah Maha Kaya. Tidak membutuhkan kita sama sekali. Ya, dan segala bentuk ketaatan maupun kemaksiatan dari hamba-hambanya, dari makhluknya, jin dan manusia, itu tidak ada pengaruhnya sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alah ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mihyat idza udkhilal bahar. Wahai hambaku sekalian, jika orang yang pertama sampai orang yang terakhir dari kalian, baik dari manusia, dari golongan jin, berdiri semuanya di satu tempat yang tinggi dan luas, lalu semuanya minta kebutuhannya, keperluannya kepadaku, masing-masing meminta sesuatu kepadaku, kemudian aku kabulkan semuanya, aku berikan keinginan setiap manusia dan jin itu, aku berikan semuanya, itu tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang ada padaku, kecuali seperti berkurangnya air laut yang menetes ya saat dimasukkan ujung jarum dan ujung jarumnya itu diangkat, dan itulah tetesan itulah, seperti itu saja ya, seperti itu saja hilangnya itu ya. Tentu ini adalah sebuah perumpamaan ya, karena perumpamannya di sini adalah perumpamaan air yang ada di lautan yang sangat luas, kemudian ada orang mencelupkan jarum ya ke lautan itu, diangkat, kemudian ada satu tetesan yang kecil saja, dibandingkan tetesan ini dibandingkan air yang ada di samudra itu, di lautan itu, tentu tidak ada bandingannya, terlalu sedikit. Tetapi bagaimanapun juga namanya laut itu berbatas, tapi kalau Allah itu tidak ada batasnya ya. Tapi ini adalah ungkapan perumpamaan supaya mudah untuk dipahami manusia. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amalan-amalan kalian yang aku catat untuk kalian. Tsumma uwaffikum iyyaha, kemudian aku sempurnakan balasannya untuk kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah, barang siapa yang mendapatkan kebaikan hendaknya dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah, dan bagi yang mendapatkan keburukan maka janganlah ia mencela kecuali yang dicela adalah dirinya sendiri. Dan ini pesan di sini adalah penyesalan itu datangnya pasti terakhir ya, datangnya pasti terlambat. Orang yang melakukan kezaliman, keburukan itu nyesalnya pasti di akhir ya. Dan nanti orang-orang yang tidak diberikan hidayah untuk bertobat, semakin besar penyesalannya di hari kiamat nanti itu. Mereka tidak bisa saat itu menyalahkan lagi setan, tidak bisa menyalahkan lingkungan, tidak bisa mencari kambing hitam atas dosa-dosanya, itu tidak bisa. Karena penyesalan itu ya sepenuhnya kembali kepada diri sendiri ya, kepada mereka masing-masing pelaku dosa ketika di dunia. Tidak bisa, oh saya diinikan oleh setan, tidak bisa sudah. Kamu sudah dikasih akal, sudah diberikan bekal akal untuk menentukan ini yang baik, ini yang buruk, ini yang benar, ini yang salah. Kamu yang menentukan itu. Manusia itu memilih. Jangan cari kambing hitam, jangan salahkan setan ketika di hari kiamat, jangan salahkan orang-orang di sekitar lagi sudah. Ya, kamu sudah diberikan bekal itu, dan mereka akan menyesal. Ya, mereka akan menyesal dengan luar biasa. Dan sebagai penutup, kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini menegaskan yang kita bahas ini tentang butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Kalian semuanya itu sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap selalu membutuhkan Allah itu adalah puncak dari penghambaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita diperintah oleh Allah untuk beribadah kepadanya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, supaya kita beribadah kepada Allah. Dan puncak ibadah itu adalah kita merasa selalu membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu muncul rasa ini dalam diri kita, kita akan selalu mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan pada diri saya ini kecuali semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, perbanyak ucapan itu, la haula wala quwata illa billah. Fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Itu adalah bekal terbaik ya untuk
yakni bekal terbaik atau simpanan terbaik di surga nanti, yakni orang yang memperbanyak hauqala la haula wala quwata billah, itu sangat besar manfaatnya untuk kehidupan kita di akhirat nanti ya. Dan itu akan mengantarkan kita pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang banyak mengucapkan la haula wala quwata billah, ini akan menghalangi dirinya untuk merasa ujub dengan amal-amalnya, untuk supaya tidak tertipu dengan amal-amalnya, tidak merasa lebih baik dari orang lain. Itu intinya. Ia selalu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan manusia ia rendah hati ya, dan sekali lagi selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah menambahkan rasa pada diri kita untuk selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai hal, kapanpun dan dimanapun, dan semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa demikian untuk hari ini. Mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu? Tidak ada. Baik, kita cukupkan pertemuan ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.